seperti yang Ibu sampaikan pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu tadi mesinnya ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita absen dulu ya. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, Bu. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu minta satu orang dulu memimpin kita dalam doa. Pada Fendi untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama dengan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Cek dulu perapiannya sebelum kita mulai pembelajaran kita. Boleh berdiri? Silakan bisa perapiannya duduk. Duduk. Kalau mulai nggak konsentrasi jangan duduk ya. Kita nyanyi dulu untuk ini menunjukkan sikap nasionalis kita. Kita mau lagu apa? Lagu kebangsaan ya. Lagu dangdut. Lagu apa? Garuda Pancasila hafal? Wah, Ibu. Kita mulai dalam hitungan 3, boleh dibantu dengan tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Ayo maju. Nah, silakan dulu lagi. Sebelum kita masuk ke materi ikatan kovalen, kita kembali dulu ke materi sebelumnya, ya, yaitu tentang ikatan ion. Ada yang masih ingat bagaimana proses terbentuknya ikatan ion? Angkat tangan yang menjawab. Franky? Ikatan ini terbentuk dari ion positif dan ion negatif yang saling menarik pada gaya elektrostatik. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ini ada gambar. Ada 2 anak ya, kita SMA ya, tapi ibu gak ketemu fotonya yang menggunakan seragam SMA, jadi ibu memilih seragam SMP. Kelompok ya. Ya, Bu. Nah, kemudian ada motor di sebelah. Jadi ceritanya mereka berdua ini mau berangkat ke sekolah, tapi motornya cuma ada 1. Bagaimana caranya biar mereka bisa sampai ke sekolah? Boncengan ya. Jadi biar bisa sama-sama, nggak mesti harus satu motor, satu aja yang pakai, satunya jalan. Jadi mereka sepakat biar bisa sama-sama, berarti harus boncengan biar bisa sampai sekolah, tidak ada yang terlambat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari ikatan kovalen dengan model pembelajaran berbasis masalah, yang pertama kalian dapat menganalisis proses terbentuknya ikatan kovalen dengan baik dan teliti setelah melakukan kegiatan diskusi. Dan yang terakhir, kalian dapat menggambarkan struktur Lewis ikatan kovalen suatu molekul dengan tepat dan teliti setelah melakukan kegiatan diskusi. Ya. Nah, ini dia kompetensi dasar yang akan kita capai setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini. Ada 2 di sini. Ada kompetensi dasar di bagian pengetahuan, yaitu membandingkan ikatan ion dan ikatan kovalen, ikatan kovalen koordinasi serta ikatan logam, serta kaitannya dengan si panja. Kemudian kompetensi dasar untuk bagian keterampilannya yaitu merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisikanya. Nah, ini indikatornya yang akan
akan kita capai ya, yang tadi sudah Ibu sampaikan di bagian tujuan pembelajarannya. Nah, alur pembelajaran yang akan kita lakukan, yang pertama itu kita akan melakukan orientasi pada masalah. Kemudian yang kedua kita mengorganisasikan. Nanti Ibu akan organisasikan kalian dalam kelompok ya. Ibu akan bagi kalian dalam kelompok agar kalian bisa melakukan diskusi. Nah, nanti kalian akan berdiskusi mengerjakan LKPD. Kemudian kalian akan diberikan kesempatan untuk menyajikan hasil. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya yang sudah kalian kerjakan dalam LKPD-nya. Kemudian yang terakhir kita akan menganalisis dan melakukan evaluasi. Nah, jadi kemudian nanti teknik penilaian yang akan Ibu lakukan yang pertama adalah sikap kalian. Nah, jadi selama proses pembelajaran ini Ibu akan nilai sikap kalian, baik itu rasa ingin tahunya, kemudian ketelitiannya. Ibu akan melakukan dengan cara observasi. Jadi nanti untuk pengetahuannya Ibu akan adakan tes tulis nanti di akhir ya, di evaluasinya. Kemudian untuk keterampilannya, nah ini pada saat diskusi, kemudian pada saat presentasi dan praktikum. Tapi praktikum ini akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini kita Ibu hanya menilai keterampilannya di bagian diskusi dan presentasi. Paham sampai di sini? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita yang pertama tadi, sebelum kita masuk pada orientasi masalah, Ibu akan uji dulu pemahaman awal kalian. Di sini ada soal. Ya, silakan kalian jawab. Ditulis di bukunya saja jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan. Dari senyawa berikut, manakah yang merupakan senyawa ion? Ada senyawa HCl, HCl, NaCl, dan SO2. Mengapa demikian? Ya, karena untuk masuk ke materi ikatan kovalen, kemarin kita sudah belajar tentang ikatan ion. Kalian nanti akan bisa membedakan yang mana yang ikatan ion, yang mana yang ikatan kovalen. Maka Ibu beri waktu 5 menit ya, kumpulkan jawaban. Nah, sekarang Ibu punya satu buah video, silakan kalian amati. Bagian-bagian yang perlunya kalian catat ya. Kita identifikasi masalah dari video ini. Mereka berikatan dan berbagi pasangan molekul untuk membentuk ikatan kimia yang dikenal sebagai ikatan kovalen. Setelah kalian memperhatikan video tadi, apa yang kalian dapatkan? Infonya, baik itu informasinya, baik itu masalah yang kalian temukan. Yang cerita? Mengapa ikatan kovalen terjadi antara unsur-unsur non-ion saja? Lagi? Ya, Adel? Apakah proses terbentuk ikatan kovalen sama seperti ikatan ion? Ada lagi? Ya, Yani? Mengapa ikatan dapat terbentuk padahal tidak terjadi proses serah terima elektron? Ada lagi? Ya, saya. Apakah ikatan kovalen itu harus memenuhi aturan Dupet dan Octet? Oke, ada lagi? Atau cuma 4 itu saja? Ada lagi? Cukup? Oke. Nah, untuk menjawab itu semua, nah, seperti
biasa. Hitungan bagi kalian dalam kelompok. Nah, ini kelompoknya Ibu bagi berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Ya. Dengarkan kelompoknya baik-baik. Kelompok 1, Ebi, Premi, dan Adel. Silakan atur tempat duduknya. Silakan lakukan tempat duduknya. Jawab setiap pertanyaan yang dapat diatur ini ya. Akan tayangkan video lagi untuk membantu kalian menjawab SKPD. Silakan dulu diperhatikan videonya dan dicatat bagian-bagian yang penting. Nah, untuk biar kalian bisa dapat informasi bagaimana nanti kalian akan menyelesaikan soal-soal yang ada di SKPD. Tentang ikatan kepala yang kalian ingat lagi bahwa suatu unsur yang belum stabil jika dia ingin mencapai suatu kestabilan maka dia akan melakukan suatu ikatan. Nah, kalian harus ingat, yang harus kalian ingat itu adalah ikatan dua unsur atau lebih gitu yang bisa membentuk suatu ikatan kepala yang syaratnya. Syaratnya adalah jika unsur tersebut sama-sama menangkap elektron atau sama-sama menerima elektron. Yang kedua, jika unsur tersebut sama-sama termasuk dalam unsur non-logam. Untuk ikatan kepala itu, dia ada yang terkenal namanya dengan ikatan kepala rangka 1, kemudian ada ikatan kepala rangka 2, dan ikatan kepala rangka 3. Nanti ada lagi namanya ikatan kepala polar dan ikatan kepala monopolar. Nanti kita akan bahas ikatan kepala koordinasi. Apa sih ikatan kepala koordinasi itu? Ikatan kepala koordinasi itu adalah ikatan kepala yang terjadi di mana elektron dalam pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Nah, ini adalah tips, kalian harus ingat konsepnya. Oke. Sekarang kalian sudah mengumpulkan informasinya dari video yang ditayangkan. Silakan kerjakan LKPD-nya. Jika ada yang tidak jelas, itu nanti boleh ditanya. Asal jangan tanya jawab. Jika sudah waktunya sudah selesai, siap-siap untuk presentasi. Ya, sebelum kita mulai presentasinya, kita SPP dulu. Kayaknya capek nulis, udah mulai lemah, letih dan lesu ya, karena tadi nulisnya loyo sekali lihat. Sekarang lepas dulu, pen. Nah, tidak ada yang pen. Sekarang tangannya ke atas semua. Petunjuknya ingat. Ikuti apa yang ibu sebutkan ya. Apa yang ibu sebutkan bukan apa yang ibu lakukan. Ingat aturannya? Apa? Bukan yang ibu lakukan. Siap? Siap. Semua. Pegang telinga. Oke, sudah cukup, kayaknya sudah presentasi 2 kali percobaan. Siap-siap kelompok.
maju. Pagi teman-teman. Pulang lagi pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang menggunakan saya sendiri juga dan teman saya Yana dan juga Webo. Soal yang pertama, bagaimana proses terbentuknya ikatan hubungan dalam ketiga? Hasil diskusi kami yaitu adalah terjadi antara dua atom yang melibatkan 6 elektron ikatan dalam satu kovalen. Soal yang nomor 2, apa contoh senyawa dari ikatan kovalen dalam ketiga? Jawabannya adalah contoh senyawa N2. Dan soal yang berikutnya, bagaimana proses terbentuknya ikatan kovalen koordinasi? Yaitu terjadi jika pada pembentukan kovalen terdapat pasangan elektron yang hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Soal nomor 2, apa contoh senyawa dari ikatan kovalen koordinasi? Yaitu contoh senyawa O3. Demikian hasil diskusi kami. Selebihnya atau ada kurang saya minta maaf. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Kelompok terbaik Ibu berikan pada kelompok 2. Ikatan kovalen tadi terbentuk karena adanya pemakaian elektron secara bersama-sama, ya. Contohnya unsurnya adalah non-logam dan non-logam. Kemudian pembentukan ikatan kovalen itu harus mengikuti kaidah Lugard dan Oken. Di sini adalah jawab permasalahan yang terjadi jawab tadi, ya. Ini pertanyaan dari Ika tadi. Kenapa ikatan kovalen yang terjadi antara unsur logam saja? Jadi ketentuannya di sini tadi ada 2 syarat, ya. Kalian kumpulkan informasinya tadi. Syarat pertama apa tadi? Terjadi antara unsur non-logam dan logam. Kemudian dia adalah unsur yang menangkap elektron. Nah, unsur non-logam ini adalah unsur yang dia cenderung menangkap elektron dibandingkan dia melepaskan elektron. Makanya itu dia hanya terjadi. Nah, Ibu sudah jelaskan materi terkait ikatan kovalen. Kemudian kalian juga sudah melakukan diskusi kelompok. Tadi dari informasi yang kalian dapatkan, apakah sudah mengerti atau masih ada yang mengganjali mau ditanyakan? Ya, silakan. Juwita, Mengapa ikatan kovalen hanya terjadi pada unsur non-logam dan logam saja? mengapa? Seperti informasi tadi yang di video ini Ibu tayangkan, mungkin terlewat, ya. Kenapa ikatan itu terjadi pada kedua unsur itu saja? Karena ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan pasangan elektron secara bersama. Otomatis di sini yang berikatan itu non-logam dan logam, mereka sama-sama memerlukan elektron, ya. Beda halnya kemarin dengan ikatan ion. Kalau ikatan ion kemarin kan terjadinya serang terima elektron, sedangkan kovalen ini pemakaian elektronnya digunakan secara bersama-sama sehingga unsur-unsur yang berikatan itu adalah unsur-unsur yang cenderung menerima elektron. Dan seperti yang kita tahu, unsur-unsur non-logam adalah unsur-unsur yang cenderung menerima elektron untuk mencapai kestabilannya berdasarkan aturan apa kemarin? Lugard dan Oktet. Ya, itu dia. Dari pengertiannya tadi sudah berbeda antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Jadi karena ikatan kovalen digunakan bersama-sama pasangan elektronnya, otomatis kedua-duanya itu semuanya memiliki sifat menerima elektron. Jadi tidak ada yang memberikan elektron pada ikatan kovalen. Bagaimana, Juwita?
pembelajaran kita tadi dapat kita simpulkan ikatan kovalen adalah yang bisa bantu boleh tunjuk tangan yaitu Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian elektron secara bersama-sama. iya betul sekali ya ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian pasangan elektron secara bersama. Kemudian ikatan kovalen terbentuk antara unsur apa? Logam dan Ya, logam dan logam benar sekali ya Dita. Kemudian jenis ikatan kovalen ada berapa? Polar polar dan polar. polar dan non polar. Jenis ikatan kovalen. Menurut saya jenis ikatan kovalen ada 3. Ya, ada 3 sebutkan. Ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen lengkap 2, dan ikatan kovalen lengkap 3. Dan juga ada ikatan kovalen koordinasi. Ya, ada 4 berarti ya jenisnya. Ya, Septa kelirunya. Ya, sebenarnya benar yang dikatakan Septa tadi, tapi itu adalah jenis senyawanya ya, bukan jenis apa. Enggak apa-apa ya. Jadi ya jawaban Septa tadi itu adalah kesimpulan nomor 4. Ya, senyawa kovalen terdiri atas 2 jenis, senyawa kovalen polar dan non polar. Nah, sudah paham ini apa ada yang ingin ditanyakan? Nah, yakin? Selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi. Di sini ada 5 soal, silakan dijawab. Gampang loh ini. Ini susun dulu bangkunya. Kembali ke posisi awal. Jika ada soal yang kurang jelas, silakan ditanya. Baik, waktu mengerjakan evaluasinya sudah habis. Silakan ditukar ya lembar evaluasinya dengan teman yang di sebelahnya biar kita bisa periksa sila. Nomor 1 jawaban yang benar adalah bagian B ya. Senyawa yang ada nomor 1, 4 dan 6. Kan tadi syaratnya harus non logam dan non logam ya. Jadi kalau ada yang 1 aja iya logam berarti dia sudah bukan jawaban yang benar ya. Ada yang benar nomor 1? Nah, Loh. 4 orang? Benar nomor 1? benar. Apakah angkat tangan? Iya. Sudah diberikan nilainya? Ada yang dapat 100? Ada Bu. Ada berapa orang? Coba angkat tangan dulu yang bisa punya temannya yang dapat 100. 1, 2, 3. Oke, sudah ada 3 orang yang dapat 100. Yang sudah bagus nilainya dipertahankan ya. Kurang. Untuk yang nilainya KKN-nya 60 ya. Nah, bagi yang nilainya kurang dari 60, Ibu akan adakan review. Nanti Ibu akan berikan soal lagi tentang kata kovalen ya. Bagi yang sudah di atas KKN, Ibu juga akan memberikan tugas ya untuk menambah lagi pengetahuannya ya. Nah, jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan kalian isi di jurnal refleksinya. Sudah. Pertemuan selanjutnya kita akan melakukan tentang perbedaan senyawa kovalen polar dan non polar. Jadi ini ada alat dan bahan. Ya, alat yang pertama itu peniti atau jarum, kemudian air, kemudian larutan gula, larutan sabun, minyak goreng. Jadi nanti kalian tinggal bawa. Mengakhiri pembelajaran hari ini, sekali lagi ucapkan terima kasih dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan satu orang pimpin kita dalam baca yang bersedia. Dan silakan pilih
teman-teman, marilah kita berdoa untuk keamanan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih sekali lagi diucapkan dan silakan istirahat. Selamat pagi.